Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya yakin kalau kita boleh ada di pagi hari ini semua hanya berkat kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan mengundang kita sama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan yang akan saya berikan judul Tuhan yang menyelamatkan dan memulihkan. Saya akan mengundang kita sama-sama untuk membaca Alkitab kita di Sefanya 3 ayat yang ke-17. Saya ulangi Sefanya 3 ayat yang ke-17, saya akan bacakan untuk kita semua. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita, yang membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Kitab Sefanya ini ditulis oleh Nabi Sefanya pada masa pemerintahan Yosia. Pada zaman itu, orang-orang Yehuda mengalami kemerosotan rohani. Banyak yang meninggalkan Tuhan, menyembah dewa-dewa lain, dan hidup di luar Tuhan. Karena itu Tuhan memperingatkan bangsa Yehuda melewati Nabi Sefanya bagaimana penghakiman akan datang atas dosa yang mereka perbuat. Namun kitab ini tidak berakhir hanya saat penghakiman itu datang, tetapi Tuhan berjanji akan memberikan pemulihan bagi umatnya. Ayat 17 ini menggambarkan bagaimana Tuhan hadir di tengah umatnya, bagaimana Tuhan menyelamatkan umatnya dan mengasihi mereka dengan penuh sukacita. Demikian juga dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan ingin menunjukkan bagaimana Tuhan selalu hadir, menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Kita akan belajar dari satu tokoh, yaitu Yusuf. Poin pertama adalah bagaimana Tuhan hadir di tengah keadaan sulit. Sefanya 3 ayat 17 mengatakan bagaimana Tuhan ada di antara umatnya. Hal ini dapat kita lihat dari kehidupan Yusuf, bagaimana saat ia dijual oleh kakak-kakaknya ke Mesir sebagai budak, bagaimana ia mengalami keadaan sulit, bahkan dilempar ke dalam penjara. Namun Alkitab berulang kali menyatakan bagaimana Tuhan menyertai Yusuf. Ini artinya bagaimana walaupun Yusuf tetap ada di dalam keadaan yang sulit, Tuhan tidak meninggalkannya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Mungkin kita menghadapi masalah-masalah dalam pekerjaan kita, keluarga kita, perekonomian kita, tetapi Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan kita. Poin berikutnya adalah bagaimana Tuhan bekerja memberikan pertolongan dan kemenangan. Di ayat yang ke-17 yang sama barusan menyebut bagaimana Tuhan sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Dalam kehidupan Yusuf, Tuhan bekerja secara luar biasa, di luar pemikirannya Yusuf. Bagaimana Yusuf yang adalah seorang budak, seorang tahanan, akhirnya diangkat menjadi pemimpin di tanah Mesir. Bahkan melalui Yusuf, Tuhan menyelamatkan banyak orang termasuk keluarganya dari kelaparan. Hal ini menunjukkan bagaimana Tuhan bukan hanya hadir, tapi juga bertindak membawa pertolongan dan kemenangan. Dalam kehidupan kita merasa seringkali bagaimana hidup kita gak mungkin berubah. Gak mungkin kita bisa keluar dari keadaan yang sedang kita hadapi. Tetapi Tuhan sanggup mengubah keadaan yang paling sulit sekalipun. Apa yang terlihat sebagai kegagalan di saat ini, bisa menjadi rencana Tuhan untuk membawa kemenangan kepada kita di masa depan. Poin yang berikutnya adalah bagaimana Tuhan memulihkan dengan kasih-Nya. Di bagian akhir Sefanya 3 yang 17 menyatakan bagaimana Tuhan akan membaharui umatnya dalam kasih-Nya. Dalam kehidupan Yusuf kita melihat pemulihan yang luar biasa. Ketika saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, Yusuf memiliki kesempatan untuk membalas kejahatan mereka. Tetapi yang ia lakukan adalah mengampuni mereka. Ia bahkan mengatakan untuk membawa seluruh keluarga mereka ke tanah Mesir. Bagaimana Tuhan memakai semua keadaan yang ia lalui untuk mendatangkan kebaikan. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan dapat mengubah luka, semua penderitaan kita menjadi sesuatu yang membawa berkat. Tuhan juga ingin memulihkan setiap kehidupan kita. Tuhan ingin mengubah masa lalu yang menyakitkan. Tuhan ingin memulihkan kegagalan dan kehidupan kita. Bahkan Tuhan ingin memulihkan hubungan kita yang rusak dengannya. Semua ini dapat Tuhan perbaharui dengan kasih-Nya. Pada pagi hari ini lewat firman Tuhan dari Sefanya 3 yang ke-17, kita melihat bagaimana Tuhan adalah Allah yang hadir bersama-sama dengan umatnya di tengah kesulitan. Bagaimana Tuhan adalah Allah yang bertindak, memberikan pertolongan bahkan kemenangan. Dan juga bahwa Tuhan adalah Allah yang memulihkan hidup umatnya dengan kasih-Nya. Marilah pada pagi hari ini, dalam apapun keadaan hidup yang kita alami, kita dapat percaya bagaimana Tuhan yang sama adalah Tuhan yang tetap bekerja, menyertai dan memulihkan kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami kembali lagi diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang menyelamatkan dan memulihkan setiap kehidupan kami. Kau terus hadir di tengah kesesakan yang kita hadapi Tuhan.
dan Kau terus memulihkan setiap keadaan yang sedang kami alami Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau melangkah bersama-sama dengan Engkau dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, kami mau terus melibatkan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.